Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan perumpamaan ini sebelum pengajian dimulai. Kalaulah kita undang Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, kata pembawa acara, hadirin yang berbahagia, rombongan wali kota dan anggota dewan yang terhormat memasuki aula kita. Untuk kita mohon berdiri, kata pembawa acara. Kira-kira kita berdiri atau tidak? Kira-kira kita berdiri menyambut wali kota dengan anggota dewan berdiri atau tidak? Berdiri. Kalau malam ini kita hadirkan roh Nabi Muhammad, kita sambut dengan solawat beliau itu, saya ajak Bapak Ibu berdiri, mau apa tidak? Silakan berdiri. Yang mau berdiri, yang sanggup berdiri silakan berdiri. Yang tidak sanggup, kepada orang-orang tua kami tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kepada ayah-ayah kami, mak kami, atau mungkin orang-orang jemaah kita yang telah mengaji suluk, mengaji tarikat, mengaji berkhulwat, atau istilahnya dalam orang kampung kita berkurung, apa yang diajarkan oleh pada mursyid dan para khalifah, hadirkan roh Nabi Muhammad di hadapan kita supaya kita bersolawat lebih bersemangat. Dan malam ini menurut dan kajian ilmu tasawuf dari Buya Ar-Razi Hashim LCMA, di dalam ruangan kita ini dipenuhi oleh malaikat rahmat dan maghfirah. Allah menyaksikan kita berselawat kepada hambanya yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada satu saat tidak ada bantuan, la yuqbalu syafa'ah, tidak ada satu pun dapat bantuan, bisa pertolongan, melainkan syafaat baginda Rasul. Mudah-mudahan kita yang berdiri dan maulid Nabi, berselawat untuk Nabi malam ini, semoga Allah sampaikan, dan semoga besok di padang mahsyar kita semuanya irkab, berkendaraan satu sama Rasulullah menuju surga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa berselawat ikutkan saya, yang tidak cukup simak saja. KKNP dan PKDP berselawat. Mari diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Rabbana ajirna minan nar, ya Allah ya Rabbana adkhilna al-jannatal ula ma'an nabiyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika.
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, karena hari sudah larut malam, kita tidak terlalu lama. Yang penting paham, bisa diambil makna, bisa kita bawa balik. Sesuai yang disampaikan oleh orang tua kami tadi, kita coba sedikit asal muasal. Siapa Nabi Muhammad itu? Supaya nanti tidak dibidaahkan itu. Pertama, mak dan ayah. Allah adalah zat yang tidak pernah berubah. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada surga, belum ada neraka. Allah sudah ada. Berarti Allah ada sebelum tempat ada. Dan Allah tidak memerlukan tempat. Kalau ada bertempat, bukan Allah. Menunjukkan Allah ada, maka ia ciptakanlah makhluk. Siapa yang diciptakan Allah makhluk pertama, Ustaz? Adalah nur yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Allah adalah zat, Nabi Muhammad adalah nur, nurun ala nurin. Cahaya segala-gala cahaya. Artinya kalau Buya Ar-Razi Hashim SMA yang dari Payakumbuh itu, Buya awak, guru awak, orang kampung awak, anak cucu awak, mungkin anak di awak tapi guru besar bagi kita bersama. Apa kata beliau? Yang nur itu adalah rohullah, dari roh Allah jadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadilah bersuawak perdebatan iko zat, iko nur. Zat bertanya kepada Nur, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, man anta, siapa? Kecek Nur, ana Rabbi wa anta abdik. Saya adalah Tuhan, yang engkau adalah hambaku. Oh, indak macam itu doh. Dipelok Allah Ta'ala, ana Rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan tu ambo, yang waang tu ciptaan ambo. Nur manusia ini melawan, berdebat bersawak kini. Tidak, ana Rabbi wa anta abdi. Yang Tuhan tu ambo, yang engkau tu ciptaan ambo. Kata Allah, wahai Nur, kalau memang engkau Tuhan, cari saya. Cari apa? Hilang. Artinya sembunyi Allah. Dicari oleh Nur, kama apa Allah Ta'ala itu? Dicari zat itu. Lebih kurang 300 tahun dalam kitab Dakhaikul Akbar, indak basu Allah Ta'ala tu doh, sampai bakar inge nur Nabi Muhammad. Lah itu bakar inge enggak? Bahasa orang ngaponya piamannya bapak luah. Kalau bahasa kamparnya bakar inge. Bahasa piamannya bapak luah. Jadi karena berkeringat ndak suwo, kembali Allah timbul. Bagaimana Nur? Dah ngaku belum? Ngaku. Kalau gitu, man anta, siawang? Baru Nur jawab, anta Rabbi wa ana abdik. Yang engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi rekan-rekan pemuda Dusana Ambo, jangan dicari polo Tuhan itu. Nak kabas umur. Oh, dicari bawah kayu, di bawah polongan atau di dalam lawi. Ndak basuwo, sebab Allah tu ndak batampe. Kalau batampe pasti basuwo. Atau kalau awak cari je kau baca rohnya Ustaz. Awak cari je Tuhan tu ada Tuhan yang kabasuwo, hantu yang kabasuwo.
Tuan, kecuali kalau akidah awak kokoh, keimanan awak kuat, ibadat awak rajin, tauhid awak mendalam, istiqamah, insya-Allah Allah akan jumpa. Allah akan jumpa. Tu satu. Tu dia ini ambo atau orang tua ambo tadi mama mengecekan dari awal muawal. Nur Nabi Muhammad ini karena berkeringat, keringat pertama dijadikan sorga, keringat kedua dijadikan neraka, keringat yang ketiga dijadikan malaikat, keringat yang keempat dijadikan bumi, alam dan seisinya dari nur Nabi Muhammad. Iko lampu ko dari nur Nabi Muhammad. Yang nama asyamsu wal qamar, matahari je bulan, bahagian nur Nabi Muhammad. Al kawakib zuriyah, kalau kita baca berjanji marhaban itu al-kawakib zurriyah, jumpa di sana itu bintang yang bertebaran, itu bahagian nur Nabi Muhammad. Ada dalam diri awak, kau masuk ke dalam diri awak, baca hayo dalam hati, makwati kau tarang, itu disebut bahagian nur Nabi Muhammad. Kalau ada hati waktu leh mau tarang, batin nur tu masih baca hayo. Kalau leh mau baca hayo, mau diajak bawiri, mau diajak musafah, menyumbang, bawa wakaf, bawa sedekah, gotong royong, nengok orang sakit, nengok dun sana, itu namanya masih idui nur Nabi Muhammad. Tapi kalau lah padam, diajak ndak amua, disabui melawan. Asia orangnya Ustaz, itulah punakan Abu Lahab Abu Jahil. Lihat ada siko nak? Ndak ada. Di rumah lihat ada. Ustaz, macam Abu Lahab Abu Jahil tu Ustaz, beko wa uraikan. Dekat-dekat jam 1 lah. Kalau sampai jam sampai subuh lai talok nak? Apa-apa lai talok mendengar sampai jam sampai subuh. Ibu sanggup, Bu? Saya tak sanggup. Nggak tu baru jam 10. Awak start tadi jam 10. Mudah-mudahan mereka selesai jam sampai subuh. Biarlah habis suara mereka dah ada. Yang penting lamang kan ada tu. Itu tak lamang dah. Ada tu. Tak buang seselekok. Ya tak? Yang lamang lah bahagia tadi ya. Okey, Bapak dan Ibu. Tu nur Nabi Muhammad. Makanya malaikat itu dari nur Nabi Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, disuruh malaikat sujud ke Nabi Adam, tidak sanggup malaikat mencaliakkan Nabi Adam, sebab di dalam tubuh Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fasajadu, sujud mereka. Ini nur betul, tapi nur dari mana? Pancaran Nabi Muhammad. Nur yang sebenarnya berada dalam tubuh Nabi Adam. Indah ada seorang jo malaikat tidak sanggup sujud ke Nabi Adam, karena nur Nabi Muhammad bersemayang di dalam tubuh Nabi Adam. Ndak nonyo kode orang tua awak mengaji-ngaji nalamo. Ambo tahu persis awak yang piaman ni kau bukan orang-orang sembarangan. Orang pengaji sejak dulu. Jadi ambo datang kau nak mula ulang kaji, ndak mana bah kaji, mula ulang kaji ajanya. Buya di piaman itu bukan orang sembarangan. Tokoh agama di piaman itu bukan orang sembarangan. Kiai, kalau bahasa Jawanya kiai bukan orang sembarangan. Sianya tulisan Syekh Burhanuddin Ulaan, itu bukan orang sembarangan. Itu ulama besar Nusantara, ulama besar di dunia. Sia gurunya Syekh Abdul Rauf Singkil. Digala Syekh Burhanuddin itu angku pono. Baku angku pono san, inyo angku yang samparano. Akhlaknya samparono, ibadatnya samparono, tutur katanya samparono. Padahal kalau dibaca secara fisik, mohon maaf, inyo tu agak tempang kakinya seketek. Tapi bakal digala angku pono, nyo samparono amal ibadat, tutur kata dan ilmunya. Awakku anak cucunya yang dikenal dengan piaman itu 1000 surau. Ambo lah tak takkan tahun yang pokoklah lebih lah 15 tahun yang lalu sempat nak bawa khutbah hari raya di piaman itu. Itu surau-surau yang disebut 1000 surau itu masih ambo cali walaupun lah banyak untua. Ya generasi awak yang mengaji di sini dulu kini lah merantau. Bukan hanya di Dumai, ada ke Malaysia, ada Singapura, ada ke Brunei, ada ke apa namanya, ada Thailand. Kan dia tu je. Itu surau tu kini lah banyak yang runtuh.
Tapi awak kau dari mana? Generasi dan regenerasi. Jadi tidak mau nambah kaji, mau ulang kaji. Atau dah sampai dia ini awak tadi supaya awak anak cucu jangan sampai mengikut-ikut orang yang bid'ah pula. Dah, nur Nabi Muhammad disimpan kepada Nabi Adam, kemudian diturunkan pada Nabi Yusuf, kemudian turun pada Nabi Ibrahim, hilang lenyap seketika, baru diturunkan pada anak muda yang bernama Abdullah, ayahnya Abdul Muttalib, Husain Mujammi' Mughairah sampai kilap dan sampai ke atasnya itu Al-Kawakib Zurriyah, keturunan yang sangat mulia dan sangat berlian. Kalau tadi ada tokoh hamil segala macam, belum seberapa dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emas sekali dua kali pue mata memandang, tapi ke wajah Nabi Muhammad, pandang dari samping ndak jo puas, pandang dari belakang ndak jo pue, pandang dari muka sekali memandang rasanya ndak litak parwi tu dah. Begitulah rindu dengan Rasulullah itu. Kini awak baca, Nabi Adam alaihi salatu wasalam diturunkan Allah itu hanya berdakwah untuk kaumnya, qaumihi, hanya untuk kaumnya. Nabi Nuh diturunkan Allah itu hanya untuk kaumnya. Nabi Ibrahim hanya untuk kaumnya. Nabi Ibrahim itu Hud, Saleh, Yakub itu segala macam hanya untuk kaumnya. Untuk kaumnya. Habis regenerasi, habis cerita. Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu hanya untuk kaumnya yang tantangannya sangat berat, yang dilawan Fir'aun. Bu, itu nan belakang tu dia makan lamang, hebohnya tu baru. Beko lah makan lamang tu, ambo aja lu makan tu letak siu tu. Okey. Jadi Nabi Musa tu nabi yang paling bagak dalam bentuk fisik, Pak. Kan ada anggota Fir'aun tu mengajar Nabi Musa. Kata Fir'aun, "Hei Fir'aun." Kata Fir'aun ke anak buahnya, "Hei prajurit." Baik komandan, bunuh Musa tu, bunuh. Adik kajarnya Nabi Musa, kecek Nabi Musa jadi kajar lu ambo. Beko ang merasai beko. Indah, di kau tu saya bunuh. Jangan bagarah juga. Wah, ang merasai beko. Makanya dikajar. Saya bunuh engkau karena perintah Tuhan saya, Fir'aun. Oh begitu? Iya. Sikong. Adalah dia Nabi Musa ju tinju. Sekali tinjunya, Pak, langsung talantang. Ji'un kali, Bu. Lihat tahu dah ji'un dah? Bahasa kampung kami is dead. Kalau bahasa piamannya mati. Sekali tinjunya, Pak. Bangkit yang kedua mau melawan pula. Ang jani kuih pula marah saya kata pada kawan tu. Hilang sekali kan? Jani kuih. Indah, saya ini perintah. Memang kamu perintah, tapi kamu beko kan yang beko. Marah saya. Ang melawannya ditunjuk kidanya. Cik nang kanan mati, cik nang kiri mati. 2 kali tinju berdua mati. Atau makanya ada doa dalam Al-Quran tu, doa Nabi Musa meninju orang itu. Ustaz, agilah kami ustaznya. Jangan. Makanya sirrun ala sirrin. Ilmu tu ada yang boleh diberikan, ada ilmu tak boleh diberikan. Cukup hanya untuk dirahasiakan pribadi masing-masing. Maka buya-buya awak tu, sapintar-pintar anak murid ada ilmu rahasia sama buya nak mau magi dah. Contoh. Le boleh tagak kau ketua. Naknya ibu lo kadang-kadang dengan mamat macam itu nya cari ambonya. Kalau le mau tagak kan nampak ganteng segitu kan. Sorry bro. Dah dulu ambo mengaji di Bukit Tinggi. Karena ambo sekolah di Bukit Pasir sampai Angkek Candung. Tanjung Alam tu masuk kata asal ambo Kampar Desa Pulau Birandang. Tamai SD tu masuk SMP 3 bulan. Selesai tu masuk ke pesantren tahun 80 sampai 80 sampai. Kalau tidak salah tahun 80 sampai 77 masuk SD, tahun 80 sampai masuk ke Pasir sampai Angkek. Itu yang rajin maulang kaji ke rumah buya. Kami selokal tu 106. Duduk bangku panjang. Dulu kan bangku panjang awak atau macam ikut je lah. Tak bisa menulis dah. Sampai.
Anak buaya tu gayanya seketik-seketiknya masuk tangan ke belakang kau. Macam pak ketua awak tadi je, misalnya ketuanya tak pakai singlet tadi kan. Siapa nak dapat kaji kau? Bab i'rab siapa nak dapat? Siapa nak dapat dan lagi piti kau seplastik. Seplastik kadang dia buaya tu. Siapa nak dapat? Ada uji. Babul i'rab, al-i'rab taghayyur aramil akhiril kalimi. Dah dapat, dah jadi. Anglai, jangan dapat tak? Bab fa'il, bab mubtada, bab maf'ul, dah dapat. Tu buaya. Situ lambung ngaji di pasi sampai angket. Jadi mengulang kaji ke malam hari ke rumahnya, kami rajin 6 orang. Tapi ada ilmu rahasia yang lagi dia buaya itu berduanya, Pak. Ilmu rahasia apa, Ustaz? Ilmu fikih, ada ilmu rahasia dalam ilmu fikih itu. Ada, Ustaz. Kalau menikah awak jo padusi, maka boleh awak laki-laki berkehendak menengok padusi itu 2. Pertama, wajah. Yang kedua, telapak tangan. Bako macam itu. Sebab di Arab Saudi itu dulu orang pakai tutup muka. Tak nampak wajahnya, maka boleh tengok wajah. Iko padusi atau laki-laki, bencong atau wah. Sebetulnya bukan itu. Ini bikir atau tidak bikir. Bahasa awak gadi atau perawan. Maka boleh tengok wajah. Ada di tanda-tanda di wajah padusi itu, aku masuk gadi kau atau hilang gadihnya. Tak nampak situ dia badaknya bertata-tata misalnya, tengok telapak tangannya. Ada rahasia di situ. Badua dapat dari almarhum buaya itu akhirnya kami ilmu. Jadi kalau minta kamu tak bisa. Bahawa nak bisa, Ustaz. Ia nak mudah-mudah kau besok duduk dia tapi jalan tu. Lalu nak gadis situ. Siapa lalu? Aku hendak lagi. Aku hendak lagi. Itu kaca dengan ini kau. Makanya tak boleh diberi. Maka begitulah ada rahasia ilmu pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa. Tinju kuat itu, tinju tu, ada dalam Al-Quran, Pak. Jangan diminta lo kamu lah. Ambonya nak pakai sampai kini tu. Ada sih, ada. Tapi kalau nak mencuba dah, Pak, ada mau kelakar santai. Jadi bapak dan ibu, jadi Nabi Muhammad bersemayam dalam tubuh Nabi Yusuf. Kegantengan Nabi Yusuf nampak, tapi di wajahnya tu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Ibrahim ditengokkan Allah Taala syariat sehingga berjumpa dalam solat kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Aku sedikit cerita dia ini awak tadi meminta, jangan bid'ah aja bekau. Kecil orang samanya je Nabi Muhammad je jawab kini ada bedanya, samanya berbinyi je, bau manyo menggali je. Amak dan ayah. Nabi Muhammad dari nur, Nabi Adam dari tanah. Awak kau keturunan Nabi Adam atau keturunan Nabi Muhammad? Keturunan Nabi Adam. Berarti awak dari tanah, Nabi Muhammad dari nur. Makanya awak kau jangan sombong-sombong. Awak berasal dari tanah. Tanah tu ada putih, ada kuning, ada hitam. Ada tanah sengketa. Yang nak mau diajar tu mungkin dari tanah sengketa. Aku tanah elok-elok je kau sadonya. Makanya kulit amak-amak ada putih, ada udambu, ada putih, ada kuning, ada sawo matang, ada hitam macam ambo iko. Berarti ambo ko dulu dari tanah hitam kau. Pindah bah, ada kau hitam mana dan penting laku kan itu kan. Kalau kecil orang ambo ko black sweet. Ibu tahu bu, black sweet bu? Manis-manis hitam. Kan kau ada ketuanya awak tanah sengketa tu saja ada sampai mati pasang laju tadi ini. Kau ada nama sengketa kau tolong tahu baik coba. Nah lanjut. Tuh. Jadi Nabi Muhammad satu pilihan Allah. Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan, pilihan Allah. Bapak di PKDP, KKNP dipilih oleh wali kota. Orang yang terbaik di KKNP dan PKDP adalah Sianu. Basorak-sorai orang kampung awak ada pilihan Pak Wali Kota. Ini tidak alam dan seisinya. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, Yakub sampai kepada Nabi Adam. Itu mereka hanya untuk kaumnya saja.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk kaumnya. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Jadi Nabi Muhammad rahmatan lil. Jadi PKDP bukan untuk PKDP. KKNP bukan untuk KKNP, tapi adalah untuk umat, masyarakat, siapapun dimanapun. Itu baru namanya umat Nabi Muhammad rahmatan lil. Itu. Kalau hanya lahir Kariman hanya untuk orang Bengkinang, Kariman lahir hanya untuk orang Kampa, Kariman lahir hanya untuk orang Tarbiyah, Kariman hanya lahir untuk orang Muhammadiyah, Ustaz hanya lahir untuk Al-Wasliyah, Ustaz hanya untuk NU, Ustaz ni lahir hanya untuk Jemaah Tabligh, Ustaz ni lahir hanya untuk Salafi. Kalau ada Ustaz berkotak-kotak macam itu, berarti Ustaz belum rahmatan lil alamin. Umpama mohon maaf dia awak ku ada nenek mama, sukunya apa? Oh sukunya Piliang. Kalau ada anak keponakan yang Piliang mereka bermasalah, nenek mama ku turun tangan. Oh kiranya ada suku Pili, ada suku Kampai, ada suku Melayu, ada suku lain-lain. Nenek mama ku ndak mau turun tangan. Berarti nenek mama ku belum rahmatan lil alamin. Tok nyek. Tu ponakan tu caya tangan orang tu. Manganya maling ayamnya. Si anak maunya, si anu, si amaknya, si anu, si ayahnya, si anu, sukunya itu ndak pernah kandeng tu dong. Kalau ada nenek mama macam itu tu, lo nenek mama tu kapal suku baru tu. Di kampung ambo banyak macam itu. Kalau si kau merasa parah dari itu lah. Mudah-mudahan tidak. Nenek mama rahmatan lil alamin Nabi, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Nasrani saja, bukan untuk orang Majusi saja, bukan untuk orang Mekah saja, bukan untuk orang Madinah saja, untuk rahmatan lil. Makanya lalu Rasulullah di padang pasir Tandus, serigala yang sangat galak, serigala yang sangat galak itu memangsa bagaikan singa memakan yang berjumpa dengan mangsa yang lapar. Tapi basuh wajah Rasulullah tunduk. Ular yang bisanya luar biasa, bisa mematikan seketika jumpa dengan Rasul, ular tunduk. Jangankan Rasulullah, ulama-ulama waktu masuk Syekh Burhanuddin, kalau nyopai ambil uduk di pinggir di ulaan itu, di pinggir pantai itu di pasisir itu ngambil uduknya, itu ikan melompet-lompet, enggak perlu menganyi, enggak perlu di awak di sini, enggak perlu mamukek dah. Ikan melompet-lompet, itu baru ulama, apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi. Jadi bapak dan ibu, Nabi Muhammad yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah umat yang menyenangkan, manusia yang menyenangkan. Hidup ke amaknya amak senang, hidup ke datuk-datuk senang, hidup ke paman-paman senang, hidup ke Siti Khadijah senang. Coba Pak, meminjam PT ke Siti Khadijah, senang Siti Khadijah. Bu, pinjam duit Bu, berapa? 2 juta. Lai cukui. Macam itu Siti Khadijah hebatnya Bu. Tapi kalau Siti Khadijah kini entahlah Pak. Ndak orang lain meminjam dah. Laki meminjam laki, ndak dapat dah. Kecil udah. Dek, pinjamlah udah PT. Ndak. Udah gantinya, indah. Buat modal, so udah ganti indah. Atau Siti Khadijah kini tu Pak. Pindah siko di kampung kami. Kalau Siti Khadijah KKNP, kau kan bawa Rasul lebih parah dari itu Pak. Kau indah batahan Siti Khadijah ibu-ibu ambo kau. Nabi Muhammad kini, kau minjam jo pandainya. Mengganti ndak, ya batanglah pinjam lo ndak jo ganti. Kau minjam ndak jo ganti. Malah awak lah digadai, rumah lah digadai jo. Jangan amu aja lebu. Kamu cari ibu-ibu kau uni-uni yang bawa ibu mau cari bagai tu cari wajahnya tu. La ilaha illallah. Iya, tengok wajahnya. Tu sampai ke belakang. La ilaha illallah. Ada wajah, mau tengok wajah-wajah kecewa dapat laki. Nah, Nabi Muhammad lahir ke dunia ini mak dan bapa. Allah tengokkan bahawa Nabi membawa kedamaian, bukan membawa kesusahan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Maka amak dan ayah Sumatera Barat sejak dulu sampai kini disebut dengan Serambi Mekah. Tunjuk aja dek buya awak dulu, dek nenek mamak awak dulu. Kalau amak dulu atau induk-induk alim papih awak kau, tu ada kayu, ada kayu daginya tali ke bawah dibuat buayan. Le tahu buayan tak? Lalu lana dalam buayan diayun balik lagi, diayun balik lagi. Ikut filosofi seorang tua luar biasa. Kadang ambil sona merantau lah ya, nak cari duit, tapi jangan lupa pulang tengok amak ya nak ya. Baiklah merantau nak, baiklah nak. Besok tengok amak balik ya. Sejauh-jauh bangau tabang, karim ka apa, kabancah jo ka inggoknya pak. Sejauh-jauh merantau, orang tua jangan dilupakan. Maka orang Minang ko, orang semua apa yang PKDP ko, KKNP, kenapanya berbahagia, kenapanya tanang hidup, kenapa rezeki murah, nyo orang tua ndak lupa doh pak. Betul apa tidak? Biarlah makan lado awak di siku asalnya amak sanang di kampung. Kecil amak kecil orang kampung awak orang mewah, orang kaya jo, padahal awak nyewa di kampung orang. Iya tu ndak? Tapi karena doa orang tua, awak tonang hidup, kau berutang mana, kau meminjam mana kau orang, kau susah mana hidup awak, tapi tenang pikiran kenapa doa orang tua. Redallahu wa redal. Itu pesan orang tua, karena orang tua awak dulu mengaji. Oh nenek mama awak Tuanku Saleh, di maju rumah makan ada foto Tuanku Saleh, yang mau Tuanku Saleh. Ada. Ambo membaca wajah beliau itu walaupun tak pernah membaca biografi beliau, nak membaca surat-surat beliau, tapi yang mudah banyak cerita. Tuanku Saleh itu siapa? Ulama. Inyo nenek mama, inyo orang padagang. Maka dia ajak anak kepunakan, oh kau padagang orang wang soyong, buka kedai, agi orang minum ya nak, ya agi orang minum. Maka di majalah awak balanjo, di majalah kedai masuk kalau orang Sumatera Barat kok pasti aye dia agi awak dulu. Iya tu tak? Itu tunjuk aja orang tua awak. Orang tua bukan orang sembarangan. Ulama, iyo nenek mama, iyo tokoh adat, iyo tokoh masyarakat, iyo. Kemudian nak kalau ada rezeki aginya makan ya nak ya. Air dia agi, makan dia agi. Piti tak diminta tu pak. Iya tu tak? Kok bayi piti orang tu baru dia aginya awak. Tunjuk ajar awak pak, tak sama dengan mereka tu pak. Mereka tu materialistis. Kalau awak ini adalah religi dan sosialis, jiwa sosial. Itu contoh malam koha untuk mencari musajid je 20 juta. Sebentar aja nyo. Kalau mau tengok tadi 30 minit nyo, selesai. Entah ada orangnya pandainya. Siale, apa bara, sekali-kali dia angkatnya ke ni. Hebat retorikanya tu sekali-kali paciknya paruitnya tu bara Sebentar aja nyo. Cari biti to malam ikonyo. Anda lo dah do gembar-gembur doh. Ada datang tarui. Malam ni nyola kalui lo mo tengok. Subhanallah. Ado je lain. Labi katu ni. Asiano 100. Ya no 50. Ala. Atibo je balik. Ikola yang disebut karamahnya orang tua-tua tu pak. Banyak orang tua tapi tidak karamah. Karamah itu apa? Kelebihan diberikan oleh Allah. Dia tak merasa. Maka wali Allah yang karamah dia tak tahu bahwa dia adalah karamah. Tak tahu dia wali Allah. Begitu diberikan Allah kelebihan, dia tak tahu bahwa dia itu kelebihan. Kenapa? Karena at-tawaddu. Banyak di Sumatera Barat Buya luar biasa. Yang angka modern siapa? Buya Hamka. Itu dalam dunia modern Orde Baru. Beliaulah yang menciptakan pertama sekali Majelis Ulama Indonesia. Itu diajarkan oleh buya-buya awak, orang tua awak Sumatera Barat. Ambo kau nak menambah kaji mau ulang nak lupa je ni kau Lai jaleh dah. Lai jaleh. Tu tengah ngonya belakang baru. Nah, jadi Nabi Muhammad itu, apa lagi Ustaz? Nabi Muhammad lahir ke dunia pemersatu umat. Pemersatu umat. Aikola dah dibuat dari nenek mama awak, dibuat dari ketua-ketua awak, supaya pertama sekali mengamalkan ayat Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum dikumpulkan dulu anak cucu, anak keponakan. Jangan berserak-serak. Yo tahunya siapa maknya, siapa maknya, siapa pamannya, siapa udahnya, siapa uninya.
Kalau lah gadang besok tak tahu dengan dusana, jun sana aja tak tahu lah boleh orang lain. Ikolah makanya di maju lah. Yang namanya KKNP, kan nama PKDP, kau di maju lah berada. Tak usah di Nusantara, biar di Malaysia, biar di Singapura, ambo so di Batam, ambo so di Jakarta, ambo so di Palembang. Orang Sumatera Barat sangat meniru akan kepribadian Rasul menjadi umat pemersatu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan anak cucu awak besok macam itu juga. Amin. Ini awak. Bagaimana Nabi Muhammad, Ustaz? Nabi Muhammad tak pernah mengeluh kesah dalam hidup. Walaupun dicaci maki. Mohon maaf. Itu rumah baginda Rasul. Ini rumah Abu Lahab. Ini Masjidil Nabawi. Masjidil Haram. Bilal bin Rabah azan. Dia anggaplah udah waktu Bilal. Ini kan ganteng orangnya kan. Tapi Bilal tu kulitnya hitam. Kalau kau ganteng. Black sweet. Azan Bilal. Bilal bin Rabah orangnya kulit hitam suku Badui Arab. Yang kalau amak dan ayah yang pernah pergi ke Arab Saudi itu, Makkah, Madinah, ada orang hitam-hitam itu. Itulah suku Arab Badui itu. Bilal bin Abi Rabah itu. Makanya Rasul bilang, innallaha la yansuwarikum wala ajsamikum. Allah tidak menengok tampang dan gagah kamu, cantik kamu. Walakinallaha qulubikum wa a'malikum. Allah memandang hatimu dan amalmu. Makanya orang tua awak tadi itu, ustaz awak, buya awak, inyi awak, mama awak meminta bantuan itu tidak dipandang banyak, tapi keikhlasan itu disampaikan tadi. Azan billah. Makanya bapak dan ibu di kampung, kau di rantau kau, kalau ada pengurus mencari Bilal atau muazin, carilah yang kuat suaranya supaya orang bernafsu datang. Bilal bin Abi Rabah dalam riwayat, kalau umpamanya ini Masjidil Haram, itu Safa, ini Marwah. Tempat azannya itu Bilal bin Abi Rabah itu di Bukit Marwah. Kalau tidak di Bukit Marwah, naik ke Teloteng, azan dia Teloteng. Sampai suaranya ke Jamarat, tempat melontar itu. Kalau berangkat kita Arafah, Musdalifah, malamnya paginya besok sampai ke Mina, melontar Jamarat, melontar Aqabah, jalan kaki panjang. Tapi dari Mekah ke Jamarat itu lebih kurang 5 kilo. Ada mengatakan 4 kilo setengah. Tak dengar suara Bilal bin Abi Rabah azan, padahal tidak pakai mikrofon. Suaranya kuat. Maka besok di dalam kampung awak mencari pengurus untuk muazin azan, carilah yang kuat suara, panjang angoknya. Jangan lama-lama tu, apa lama tu mah itu siarannya itu nanti lo Allah bar, Allah bar. Itu kadang-kadang amak-amak tu tanya lah azan orang, entahlah. Tapi waktu tu lah masuk ya, iya tu tak terang, entahlah. Ya orang azan itu baterainya lah suak. Oh salah ini tu, salah apa tu? Indah, kena kudratnya macam itulah tinggal ya. Kalau bahasa awak kini kok pulsanya hilang timbul. Apa? Signalnya. Terserahlah. Kalau bahasa orang kampung kami baterainya lah suak. Suruhlah imam mereka. Allahu Akbar. Atau mau sajid fisabilillah yang awak bangun. Ya, fisabilillah tadi tau. Jangan ada imam yang bunyi tau. Iya, jangan ada kan itu. Tapi kalau tidak ada lah, itulah. Maka di kampung-kampung kenapa tidak bernafsu orang solat? Tidak banyak orang datang. Yang muazin, yang imam yang tadi itulah. Itulah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu bacaannya. Kalau anak-anak muda kayak begini datang jadi makmum, Allah Akbar. Terdengar imam macam itu, mengecek hatinya dalam hati itu. Kecek hatinya, bila selesainya kau? Besok nak datang. Makanya PKDP, KKNP, semuanya
Besok di mana pun cari imam. Kawan baru jangan cari imam. Tanam imam kita dari anak keponakan. Mulai hari ini anak sianan berbakat jadi imam. Bacaan fasihnya, tajwidnya, fasahanya dan kemudian balaghahnya, jelas bahasanya, didik jadi imam. Setahun KKNP melahirkan imam 5 orang. Masya Allah. Iuran susah, tapi kalau tadi iuran gampang. Tapi menciptakan kaderisasi anak kita jadi imam, jadi khatib, dari KKNP, dari PKDP, bangga. Kawan perlu, dia pintar, dia bagus. Mari kita sekolahkan ramai-ramai. Nak kemana? Oh nak ke Jawa, kita antarkan. Nak hafiz Al-Quran, tanam hafiz Quran. Oh nak jadi imam, kita cari gurunya untuk mendidik jadi imam supaya bacaannya bagus. Nak seberapa. Tadi ini disampaikan oleh Pak Ketua, toko emas saja ada toko kadang-kadang muka tu orang awak sedualanya punya. Atau toko bangunan kadang-kadang tu awak punya. Atau nan lalu santako atau toko lontong, toko pakai rambut orang awak saduanya doang. Awak sih sadualanya. Masa ia surang berdua nak tadi didik awak anak pakai ADP, anak cucu awak untuk disekolahkan. Coba itu regenerasi. Nabi Muhammad peduli dengan itu. Mana pedulinya? Rasul bina Ali bin Abi Talib anak muda. Karena makanya Ali dikenal dengan babul ilmi, gudangnya ilmu. Siapa nak tanya? Tuh tanya sama Ali. Siapa nak tanya? Tanya sama Ali. Tapi kalau adonan madan, dah amur dah ditunjuk aja dah. Dia dulu Rasulullah atau pakai Umar tu kan? Bertanya ke Umar Fela. Umar, ada apa? Saya dituju Rasul kepada engkau. Oh begitu. Iya, mau ke belakang sebentar. Bodi Umar belakang, tak ngarat, tiang dia. Iya begitu, tak mau tunjuk ajar, perlu diberikan hukuman. Basyira wa nazira. Tunjuk ajar, beri kabar gembira dan kabar derita. Gimana lagi Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta ibadah. Uswatun hasanah. Beliau ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau ahli zikir, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli i'tikaf, beliau ahli puasa, beliau ahli infak, wakaf, sedekah. Kemanapun Rasulullah bangun masjid, kemanapun Rasulullah bangun madrasah, pendidikan, ada masjid, ada madrasah, masjid, madrasah. Berangkat Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah, bangun masjid pertama Quba, masjid dibangun. Kemudian masjid apa lagi? Masjid Kiblatain. Baru Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah. Kemanapun Rasulullah bangun masjid, 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 masjid. Awak baru ramai-ramai. Ada beberapa orang luar biasa. Saya berangkat ke Padang dekat Masjid Baitur Rahmah. Ceramah diundang dekat itu tu. Itu saya dengar banyak kabar. Sumatera Barat bukan orang sembarangan. Dah sanggup membangun masjid yang mercusuar. Tingginya bukan main. Cantiknya bukan main-main, luar biasa. Awak tidak bisa macam itu sekilo paku, tidak sekilo paku sakaleng cat, tidak sakaleng cat ia seonggok kue, tidak seonggok kue berdoa siwak jadi jola. Yo kadang-kadang orang awak ko lain loh nya. Semayang indah, bawirid indah, organisasi indah, sosial indah, santunan yatim indah, kurban indah, ndak do cialanya, mati nak masuk sarugo loh nya do Pak. Tu orang kampung kami ada macam itu Pak. Amar Rasul ke KNP gua ada je macam itu. Banyak. Mau kecil orang ambo je nan ada tadi. Cinta ibadah. Bu. Ibu kalau dapat laki nak rajin sembahyang sanang hati pun tak? Kalau dapat laki nak mau sembahyang sakit hati pun tak? Caraikan aja, Bu. Ko adalah hak perempuan mencari laki, Pak. Ambo yakin PKDP ko ada induknya PKDP ko. Kalau KKNP itu kan anaknya tu anak bungsunya yang harus diperhatikan, yang harus dilindungi. Ambo rasa banyak awak-awak ko gilu-gilu alang, Pak. Yang kerajo ibu, yang melanjo ibu, yang masak, yang mencuci, yang menggosok, nyapui anak sekolah, yang mantah anak sekolah. Laki mengangkang aja ya. Rasul tidak. Jangankan Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad berniaga ke negeri Syam sampai meninggal berniaga.
Namanya Siti Aminah sedang hamil muda 2 bulan, ditinggalkan pergi berniaga, meninggal itu namanya Abdullah dalam berdagang. Begitu Abdullah bertanggung jawab terhadap istri dan anak, memberikan nafkah, meninggal dalam mencari nafkah, maka fi sabilillah laisal jaza, tidak ada balasan suami bila meninggal mencari nafkah istri dan anak, tidak ada balasannya illal jannah, melainkan surga. Tapi kalau duduk di kedai, main niko tak masuk iko ti pingsan, langsung jion mati sase. Lai jelas tak? Lai jelas. Bu. Oh, mantan. Biarlah terserah lah. Dah. Jadi bapak dan ibu yang terhormat. Nah, jadi maulidin Nabi, maulid, mulud. Ada 3 ini pak. Yang maulid berarti menceritakan sejarah Nabi sebelum lahir. Yang tadi itulah. Kalau yang maulud, wilada darah yang mengiringi anak di kala lahir. Maulid anak yang dilahirkan. Maka memperingati Nabi Muhammad lahir, dia sendiri memperingati maulidnya. Mana contoh Ustaz? Hari Senin beliau puasa, Senin puasa. Ditanya oleh saya, ya Rasul, tahu salah puasa, jaminan surga engkau kan dah dapat. Ambo bersyukur, tanda ambo bersyukur. Tiap hari Senin ambo berpuasa, memperingati maulid lahir ambo. Coba Nabi Muhammad memperingati hari lahirnya sendiri. Cuma nak bangun ambo itu. Tak pakai itu. Nah, itu bukan tradisi Islami. Kalau yang tadi itu di apa berbuah apa namanya tadi yang potong buah itu sama dengan orang Melayu pakai kompang, sama sama. Kalau kita berangkat ke Mesir, berangkat kita ke Turki, apalagi Yaman kemarin itu waktu Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, manusianya keluar dari rumah semuanya. Mana kota kita yang besar Simpang 4, begitulah keluar mereka berselawat buat Nabi, memperingati Maulid Nabi. Apakah semuanya itu sesat? Apakah semuanya itu bid'ah? Jadi bapak dan ibu jangan mau diobok-obok di orang ikut bid'ah. Jangan buat jelah kerajaan lama tu suka awak Maulid Nabi buat ikut kan maulid. Makanya ada maulid, ada maulud. Maulid sebelum lahir, maulud setelah lahir, mulut mamam. Iko lumayan enggak kalau dulu Syekh Burhanuddin dan buya-buya awak termasuk ambo di Bukit Tinggi itu bersolawat, sudah solawat ceramah singkat, sudah solawat singkat apa lagi? Makan basamo. Pada biar kambing, pada biar sapi. Iko le kambing pada biar tadi kan tak? Dulu macam itu nak sembarangan, tapi kalau dia lahir zaman makin sulit, makin ketek. Biasalah akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad ahli ibadat, kita pengikutnya, kita ahli apa? Oh tadi ahli menyumbang, ahli wakaf, bagus. Apa yang bapak ibu tanam itu yang dituai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah ke jalan Allah. Apa diberikan Allah kepadamu, berikanlah ke jalan Allah. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Mohon maaf bapak dan ibu, kini kau ladang bercocok tanam bagi bapak dan ibu kesempatan untuk menanam taman-taman surga. Tadi ada masjid, mungkin ada musola, mungkin ada anak yatim, mungkin ada fisabilillah, mungkin ada nanti orang tua tak punya kamar mandi di rumahnya. Kalau mandinya non jauh macam ikut je apa amak tu jatuh lehnya. Anda macam tu gaya lah macam ikut je lah. Buatkan kamar mandi. Buatkan kamar mandinya, buatkan kamar hajatnya. Apa yang bapak ibu tanam hari ini? Mobil sudah ada, rumah sudah ada, toko sudah ada, kebun sudah ada, kolam ikan sudah ada. Semuanya itu. Buya-buya sejak dulu sampai buya kini, Buya Abdul Somad ke Buya Abdul Razik ke Abdul Latif ke siapapun menyampaikan awak, nak ada kan dibawa do. Betul atau tidak? Harta bila dibelanjakan untuk makan itu jadi kotoran. Harta bila ditinggalkan menjadi rebutan. Ibu meninggal dicegah buik dek laki, yang memakai suat nak laki dah bu, nak anak awak dah.
Siapa nak memakai? Dengar ibu dah, inya ngecen tu Masya Allah. Jadi kalau dia tengok lah wajah apa-apa kau bunda. Kau wajah-wajah nak menambah bini aja nampaknya. Bu, di belakang bu. Halo. Ibu rela tak ibu-ibu kalau kami laki-laki kau nambah bini? Rela tak? Saya dengar ada apa tu? Tak. Memang begitu kan nak? Ada namanya historis sejarah, ada namanya kultur, ada namanya tradisi. Kalau orang Arab Saudi, mohon maaf Timur Tengah, itu sudah tradisi bini 1, bini 2, bini 3, bini sampai lah jadi tradisi. Maka zaman jahiliyah tidak terhitung lagi istrinya, udah tradisi. Tapi orang kita Melayu ini, orang Sumatera ini, orang Jawa ini, orang Indonesia, Hindun ini tidak terbiasa. Maka bini awak kau, jangan dah cuba-cuba. Kalau labi, baklah habi, bonginya bini awak, baru diizinnya awak berbini 2. Izin lebih tidak. Ala lama bekau itu juga boleh minta akal luar muncung dari bini awak tu lah. Kalau nak berbini lah, itu nak minta 3 tahun 3 hari, itu je lah. Bagi dah. Nak jando tu sebelah situ tu banyak situ tu. Nak dengar dia tu situ. Fai. Cik je syaratnya. Awak nunggu syarat tu dah doa. Cik je syarat. Syaratnya langkah mai dan dulu. Iko nang kore tu pak. Awak bisa cuma langkah mai itu bisa aja. Pinyo ndak mati-mati be. Lo kan ni langkah. Bo. Itu pak, istri saya ke malam saya bilang, bu, yang, nama yang nak kabinyi dan pak. Kalau nak pak ibu percaya, kok, ikut dua HP yang bu, cari adalah sayang, bini yang bu tu. Ikut orang lain pula pak ketua, kabinyi orang bayar yangnya, kau ni bahaya tu. Ya yang tunggu abang ya dia simpang ya, nanti ntar ketemu ya, ni deh. Kabinyinya nak bayar yang apa kau ya kau nya deh. Tabali aja. Bini ambo nak bayar bo, le ambo bini 2. Ndak ada. Ambo bawa madu, le boleh bawa madu rumah. Boleh? Lebih. Ambo direla nek bini ambo bawa madu pak di rumah. Jadi bini ambo tu lah mau di madu pak. Lah mau di madu. Tapi nya mengecek, bang, kau nak bawa madu, kau nak bawa ada bang. Tapi madu asli jangan dibawa nak. Pacar pir yang kesadualahnya kau ni. Lai paham tak? Makanya karena Indonesia ibu-ibu ni orangnya santun, kasih sayang jangan dibagi-bagi, cukup satu untuk selamanya, hanya maut memisahkan badan. Itulah tradisi dan budaya kita Indonesia. Bina ajalah istri. Bu, ibu suka tak kalau suami hanya satu-satunya ibu istrinya? Itu yang suka apa tidak? Itu yang setuju, bu? Tolong pelihara laki elok-elok. Yang kadang-kadang lain pula banyak nak lelaki jawab tapi awak dia nak dia peliharanya tu. Iya, kadang-kadang lelaki kau bawa ambo poin lah matilah nya dia mah. Aduh, lo sebagian bini macam itu tapi tidak ada sebagian bini. Cuma Siti Khadijah yang kata Rasulullah, "Ya bang, saya berangkat ya, diantar kamu ke pintu." Allah je nampak Rasulullah lah Siti Khadijah nak mau masuk. Macam itu istri yang baik itu. Itulah Siti Khadijah. Ambo patang macam itu je bini ambo yang ambo pele di mabang wiri ambo di rumah capek pulang ya bang ya nene wa alun poila disuruhnya pulang kok ada di PPK di PPKNP kan macam itu kan nak malu di orang ambo nambah rasanya nene sorry bro tahu apa lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lintalahum lunak lemut. Jangan main kasar sama siapa dan di mana, tidak. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum lunak lembut. Yang akete hormati yang tua jangan marah-marah juga ke anak buah. Indonesia sampai kini kenapa tidak aman? Kenapa kacau balau? Nyo yang berpangkat punya jabatan, kerajonyo nak mencakik nang ketek juga.
Cuba sama wasyawirhum musyawarah. Ikola KKNP, ikola PKDP mengamalkan ayat Allah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bila ada persoalan, lintalahum, lunak lembut. Ndak juga itu fa'fu anhum, lapang dada. Ndak juga wasyawirhum, main musyawarah, berunding awak. Maka dulu disebut surau di Sumatera Barat tu disebut surau. Ndak musola dah, surau. Kata surau tu san, surau itu asal katanya suro. Suro tu apa bahasa awak? Tampek berunding. Maka surau-surau yang ada di kampung tu dulu berbunyilah apa namanya, oh orang kampung tiba perintah wali bisu batanam padi. Anak le ada dulu di kampung awak dah? Dulu ada. Karena komunikasi ini belum ada, HP belum ada, Android belum ada. Itulah musyawarah di surau. Jadi indah ada kusui dan indah kasalasai. Indah ada nang kawuh dan nak kajania. Indah ada yang barik indah bisa dipikul. Ikola ahli waris daripada nenek mama awak dulu, tuan guru awak dulu, dia ahli waris oleh generasi dan regenerasi awak mengamalkan apa yang diajarkan baginda Rasul. Semoga awak selalu berdampingan dengan Rasul. Amin. Terakhir. Nyo panjang kok mak, panjang hari yang tengok lah jam mampir kurang sekete. Yang kemudian Nabi Muhammad, beliau Nabi, beliau Rasul, beliau adalah khalifah, beliau adalah imam, beliau adalah ahli siasah, ahli politik. Tapi beliau tidak lupa berdoa. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kalian akan aku. Apa yang kalian minta, ku berikan. Indonesia sampai hari ini lagaknya lagak sombong. Diajak doa bersama. Coba 2 tahun ini. Mana doa secara nasional? Mana maulid Nabi secara nasional? Mana Isra Mi'raj secara nasional? Malahan maulid Nabi ditukar harinya. Isra Mi'raj ditukar harinya. Iya tu tak? Gilo. Itulah. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, awak istiqamah kapanpun, dimanapun. Bak kecek orang yang tua awak indak lakang dek pane, indak lapuak dek hujan. Iya betul? Tak balik anda? Begitulah awak. Makanya orang Minang, orang Jawa, orang Bangkinang, pertanyaan sama, jawabannya pasti tidak sama. Pertanyaan sama, jawaban tak sama. Coba tanya orang Jawa. Orang Jawa lewat, ditanya, Mas, nge, mana Mas? Kerja. Kerja. Orang Jawa tu rajin kojo, Pak. Ndak macam makan, kerja. Kalau sahabat kerja, dapat makan. Tanya orang Minang, kamada cari piti. Tu orang Minang, makanya kamajanya ndak amu lalu-lalu, ndak amu manuang dah. Nya cari piti. Sebab anak bunakan harus makan. Anak bini harus makan. Iya tu nak? Iko kalau ndak cari piti, kesian kan lagi makan. Makanya orang Minang tu, kamada cari piti. Maka dicarinya, ma pasar di siko, ma pasar di siko. Tu orang Minang. Tanya orang Bangkinang, kamacu. Nah, ada orang jalan-jalan aja. Tu makanya orang Bangkinang itu lagak barat obi salung. Awak buuk nak tentu diuntung. Tu dia. Gaya nak kata tu. Pada Sarawak nak pakai itu pinjam lah dia. Amanika ko jo apa ko dalam koper tu kain banyak. Ndak lo kain ini dah kawin kawan ba. Itulah gaya. Awak tradisi tidak seperti itu, budaya tidak seperti itu. Berdoa. Berdoa. Besok mau masuk Lebaran, kapan perlu selama ini ada acara doa mendoa, tingkatkan. Mau masuk Ramadan, bagi kita yang tidak bisa pulang ke kampung, mari kita berdoa untuk orang tua kita. Besok ngumpul di aula atau di gedung kita bersama, diadakan acara muhasabah dulu. Zikir bersama. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Oh, ada anak cucu awak yang bisa memimpin. Bagus. Tak bisa, panggil ustaz awak, panggil ustaz awak, panggil buya awak supaya lebih khusyuk. Muhasabah bersama, itu zikir bersama, tutup doa karena kita mau masuk Ramadan. Ustaz bid'ah, ustaz bid'ah ada dibuat Rasul. Tu kan itu yang disampaikan deh orang tua awak tadi. Ama ayah, kalau doa itu adalah bid'ah, amo tunjuk amak dan ayah. Berangkatlah haji, berangkatlah umroh. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
Masuk kenderaan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Bergerak kenderaan, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dah ada sampai di tempat doa. Diajarkan oleh Rasul. Itu buya-buya awak Sumatera Barat memandikan dulu awak dengan ilmu supaya berdoa sampai kini. Ambo masih marah suama ayah. Jadi kalau awak ko namanya dalam menuntut ilmu, anak keponakan, buya dan ustaz guru-guru ambo, awak sudah bersanad menuntut ilmu, Pak. Oh, ambo dulu menuntut ilmu di Sumatera Barat, di Tarbiyah Islamiyah, pasti sampai angkat canduang. Sia guru ambo Buya Awis Karni Husin meninggal. Ayahnya adalah Buya Husin meninggal. Ayah Buya Husin meninggal. Apa Asia gurunya, ayahnya Buya Amin. Buya Amin tu kawan akrab dari Syekh Inyek Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang mendirikan tarbiyah di Canduang. Yang Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu punya kawan bertiga. Siapa kawannya yang paling akrab itu? Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Jogja. Yang kedua Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU di Jawa Timur. Ketiga-tiganya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Canduang, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU. Baguru, siapa gurunya yang terkenal? Baguru ke Makkah. Siapa gurunya di Mekah? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang awak Minang juga, menjadi mufti 30 tahun, menjadi imam di Masjid Nabawi, bersanad. Boleh belajar sama siapa? Sama buya-buya, sama kiai, sampai kepada baginda Rasul. Jadi bersanad. Jadi ini ambo orang tua ambo, apa ambo, udah ambo, jangan ditukar pula amal ibadat. Apa yang diajar dek buya awak dulu, buat je lah itu. Sebab buya awak dulu bukan orang sembarang mengajarkan ke awak. Cuman waktu itu indak diajar hadis dirawikan sianu ko sianu. Ayat ko diajari tafsir ko ayat iko. Anak ko diajari guru iko. Tidak seperti itu. Dulu awak mabuk merdeka. Pandai juga mak ayah semayang lah untung. Awak zaman awak dapat juga makan lah untung. Iya tu nak? Itu waktu tu yang ada. Kini baru anak cucu awak. Siapa Bukhari itu, Imam Muslim itu siapa? Imam Bukhari itu siapa? Imam Ahmad itu siapa? Imam Baihaqi itu siapa? Ibnu Majah itu siapa? Baru anak-anak awak yang dapat ilmu itu. Bagi anak awak ada kasih tu, tunjuk ajanya supaya awak bisa ditunjuk pula dia anak. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, karena hari sudah jam 4 kurang 8 kurang 5 jam. Demikian dan terima kasih, semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dengan lambang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.